Lahannya ini yang dimiliki di Desa Bino, bukan dimiliki ya Bu ya? Ya, punya negara. Punya negara ya, kan, ini nggak boleh dimiliki oleh siapapun. Ini berapa Bu yang dimanfaatkan? Berapa panjang? Dari sini 200 meter. 200-an meter ya. Nanti ini kita akan nyambung ke sana, ke Dewi Harmoni, ke Pasar Minggu. Karena di sana ada Pasar Minggu Dewi Harmoni. Pasar Minggu Dewi Harmoni. Ya, sebelah mana sih Bu? Yang ini itu sebelah sini, situ. Ya. Oh, ada desa Pak. Ada bukan desa, ada kampung, ada RT di sana yang namanya kampung dusun lah ya. Itu dusun pesisir. Dusun ya, dusun pesisir. Ada dusun pesisir. Itu ya Bu yang kemarin Kampung Proklim yang sebelah sananya, ya. Jadi masih seperti itu. Bu, ada kesusahan nggak sih? Ada kesulitan nggak sih ketika Ibu mulai mencoba menyadarkan masyarakat tentang kebersihan? Ya penuh tantangan karena mereka sudah biasa BAB di pantai. Katanya kalau tidak di pantai tidak bisa gitu. Belajar Bu, belajar. Iya. Kalau saya nggak ke sana, balik lagi Mas. Kalau saya tidak nungguin, makanya selama 3 bulan itu saya tunggu di pantai itu. Habis sholat subuh saya berdiri sudah. Mau kemana Bu? Buang hajat katanya. Balik. Ada MCK saya gini. Setelah itu baru saya, setelah orang-orang sudah datang lagi, saya mulai ambil sampah plastik kayak gitu. Saya kumpulin. Ya memang orang-orang risih. Lihat pemimpinnya milih sampah itu risih awalnya. Terus ada yang sampai bilang ke saya gini. Bilang saya you kan sini. Walaupun saya kepala desa manggil you. Sampean kepala desa. Risih ngelihat gitu kan, tidak enak. Masa kepala desanya ini ibunya orang Sampo milih-milih sampah. Saya bilang, saya kan sudah jadi kepala desa. Kecuali saya mau nyalon kepala desa, berarti saya pengen biar dipilih. Inilah wujud pengabdian saya kepada masyarakat. Saya seperti itu. Sampai dia. Jadi kalau dulu nelayan orang-orang itu, kalau saya ada di barat, orang lewat timur. Kalau saya ada di timur, orang lewat barat. Lama-lama setelah kayak gitu, akhirnya semua ikut. Sudah biasa melihat saya milih sampah tiap hari. Akhirnya nelayan itu, dulu saya petak-petak berapa meter lurusnya perahu mereka. Ini perahunya siapa? Pak Bungkos. Oh, ini kamu ya bagian milih sampahnya. Ya Bu, gitu. Akhirnya saya petak-petak. Terus kayak cemara sudah mulai mereka disiram sama nelayan. Akhirnya mereka sadar karena malu, karena takut juga, nggak enak juga. Ini Bukades kok bersih-bersih sampah sendiri itu. Gitu. Nah, dari situ muncul kesadaran Ibu. Kesadaran dari salah masyarakat. satu view yang dijual di Binor adalah itu PLTU ya, luar biasa. Karena PLTU. pantai yang lain belum tentu punya background seperti itu. Iya. Ini salah satu view-nya di samping pantai ya. Luar biasa. Snorkelingnya sendiri ini ke arah mana? Ini snorkelingnya ada di sini Pak, ada budaya petik laut. Tiap tahun tuh petik dari laut. nenek moyang kita. Ada karang namanya Karang Keranji. Karang Keranji. Ya, itu tiap tahun kita selamatan Pak. Itu Mas Malik, kita selamatan. Petik laut itu ya? Petik laut itu rutin tiap bulan Muharram. Asuro. Asuro ya. Ya untuk tasakurannya. Ya, ke Karang Keranji. Tasakuran para nelayan lah atas limpahan rahmat dari Allah yang diberikan selama 1 tahun. Jadi tiap tahun kita ada budaya petik laut. Berapa meter Bu dalamnya snorkelingnya? Snorkeling itu 5 meter, 6 meter. Kalau diving kita bisa yang 18 meter lah. Ada diving juga. Diving juga ya. Ada diving. Pasti nih. Mas Malik belum tahu kalau di sini ada diving. Ya memang Bentar, tidak Ibu. terlalu Ibu membangun ini kan besar ya, untuk sekelas desa besar anggarannya ya. Selain dari dana desa lewat BUMDes, fasilitas lain dari pemerintah pusat, dari Pemprov atau dari Pemkab ada nggak Ibu? Kita BUMDes kita terbaik se-Jawa Timur, kita dapat dana dari provinsi. Dapat ya? BK ya. Bantuan BK, keuangan. 75 uang, iya. 75 juta. Sekali? Sekali masih. Sekali. Terus dari BK dari kementerian apa gitu juga. Dari Kemendes ya. Kemendes. Pernah dapat modal BUMDes nggak? Dari Kemendes? Belum pernah. Jadi cuma dapat itu karena BUMDes kita juara Jawa Timur terbaik itu, kita dikasih itu. Kalau dari Pemkab Ibu? Pemkab nggak ada. Belum ya? Belum. Nanti di Kemendes itu ada ya, ada di samping modal BUMDes, memang nggak besar Bu, paling 50 sampai 75 juta. Terus kemudian ada sarpras untuk wisata. Nah kebetulan kemarin saya bawa 2, saya taruh di snorkeling di Gili,
sama satunya di Desa Sukapura. Apa Desa Sukapura, lupa saya nama desanya. Sapi Kerep itu 300. Nah mungkin Ibu, kalau Ibu ini kan masih ada pengembangan pasti ini kan. Iya, ini mungkin mah bisa diusulkan. bikin jembatan yang menghubungkan ke Bohai ke Dewi Harmoni. Jembatan Ibu. Iya, jadi jalan seperti apa ya? Jogging track. Ya, seperti Apa itu. seperti jembatan gantung? Jogging track, Bukan. terbuat dari jembatan kayu. Dari kayu itu. Dari kayu Oke. yang biasanya dibuat untuk jogging track memang. Oh mungkin seperti di ini ya, di kota itu apa namanya, BJBR ya, kayak atau di gitu. pantai Ini mana, nanti- Baha. Baha. Nah, lewatnya di sini, itu mangrove yang tinggi itu di sebelah timurnya mangrove, terus ke utara, belok ke barat seperti U. Jadi akhirnya nyambung ke pantai yang sebelah. Oh iya gitu. iya. Nah, itu bisa digunakan. Diusulin aja Ibu. Ke Bisa ya. digunakan nggak sih Pak itu dana yang dari Bisa, yang penting untuk pengembangan sarana prasarana wisata. Itu ada paketnya. Kenapa saya bangun? Kalau ini kan tanahnya negara, jadi tidak apa. Kalau punyanya negara kan punyanya masyarakat kan Punya kayak masyarakat, gitu. jadi Ya, nggak masalah ada digunakan. masalah digunakan. Oh jadi pengembangannya ke situ Bu ya? Ya, jadi pengembangannya ke sana. Karena kalau ke sini off fitness, Nggak boleh ya? tidak boleh ke timur pengembangannya. Iya udah. Jadi pengembangannya ke barat. Jadi nyambung dengan Pasar Minggu. Pasar Minggu Dewi Harmoni itu tiap minggu masyarakat jualan di sana. Jadi Oh. di sini khusus Itu mah BUMDes. aslinya pasar Ibu sana? bukan Orang-orang Bukan. jualan, ya jualan. semacam UMKM gitu. UMKM. Oh UMKM ya. Jadi sudah Lah kalau mau ke sana itu aksesnya lewat mana? Ya, ada. Ada ya? Desa ada. Jembatan Kalau itu berarti nanti lebih dekat? Berarti kenapa? Biar akses di Bohai orang bisa datang ke sana, Yes. kayak gitu. Nah, ini- Jadi mensiasati. cemerlang banget idenya gitu ya Pak ya. Jadi menyelaraskan antara BUMDes dengan usaha milik warga yang ada di Di sebelah sana. sana. di Iya, benar-benar iya. Jadi di biar situ. orang-orang tidak menonton di sini, tapi ada lagi. Oh, kalau pengen Bu yang apa Setiap hari masyarakat Minggu ada senam aerobik di sana. Aerobik. Oh ya. ya. Kapan-kapan kita ke sana. Nah, Ya. seperti itu. Nanti Karang Taruna untuk apa dana desa kan ada prioritas. Nanti kan ada juga untuk pemuda. Ketahanan pangan kayak gitu. Jadi di salah satunya adalah nanti yang ngelola di sana adalah Karang Taruna. Karang Taruna. Mau bikin kafe tengah pantai, tengah laut. Tengah pantai ya Pak. Seperti Ini Jakarta Bu kan, Kades luar biasa visinya ya. Sudah besar begini masih mencoba untuk mengembangkan ya. Dan ya memang kreativitas itu tak ada hentinya ya. Ya, harus Karena itu berkreativitas, berinovasi. Mas. berinovasi ya. Ya. Makanya sebetulnya kita mengidamkan, memimpikan Probolinggo itu punya sekian banyak seperti Desa Binur ya. Betul. Dengan pantai Buhainya. Dengan visi dan misi. Saya sebetulnya keliling Bu. Kemarin kita ke mana? Ke Tigasan Wetan ya. Kecelara. Ke Celara. Saya ingin melihat potensi itu. Dan saya yakin potensi itu ada. Apapun potensi itu ada. Nah, pasti tinggal kemudian Mengelola. kades ini, decision maker-nya ini. Nah, kita bermimpi Probolinggo itu bisa punya kades yang visioner seperti Ibu sehingga kemudian bisa mengembangkan desanya sendiri. Betul. Kami ini dari Kemendes ya fasilitasi baik berupa kebijakan, regulasi maupun berupa anggaran. Siap. Bu, ini mumpung ada staf Kemendes di sini. Ya. Ada nggak ya harapan apa yang disampaikan sama Ibu? Harapan saya desa itu lebih diberi keleluasaan untuk mengelola dana desa, walaupun tetap mengikuti regulasi-regulasi Ya, yang regulasinya. ada. Seperti itu. Untuk mengeksplor sumber daya alam. Ini kita juga perlu sumber daya manusianya. Ya, Makanya ya. di sini peningkatan kapasitas itu penting. Jadi bukan hanya bagaimana sumber daya alam itu bisa kita gali, tapi kalau SDM-nya tidak mumpuni, tidak mungkin bisa Ya, menggali betul, sumber daya betul. alam. Jadi di samping ini mungkin dari Kemendes ada pelatihan-pelatihan, Pelatihan, peningkatan kapasitas, ya. ya, kami Bukan juga hanya dilibatkan. Ya, ya. Terus untuk saprasnya saya juga mau. Nunggu Ibu usulkan. Ya, kalau dibikinin Kan udah memenuhi syarat BUMDesnya kan, udah badan sudah, hukum. sudah tinggal berbadan diusul. hukum. Udah berbadan Sudah, hukum. sudah berbadan Nah, hukum. tinggal diusulin nanti akan saya coba untuk Semoga impiannya untuk membuat jembatan itu tersampai. ya mungkin salah satunya jembatan itu. Ya. Jembatan. Terus untuk ini rencananya tahun depan ini 2023 dari hasil dari PAD itu Dari PAD. dibuat untuk bangun itu lagi
Tapi kan tidak mungkin cukup. Nggak mungkin Mas Wali. cukup. Ya. Pasti support dari Kemendes, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Ya, jadi saya bilang sudah yang untuk PAD 40% untuk desa, sekalian juga terus 30%, kan ada 30% untuk pengembangan BUMDes. Jadi kan satu nanti untuk membangun itu. Umpamanya kalau desa 200, BUMDes umpamanya 100, 300, enggak usah untuk apa-apa dulu deh. Saya bilang untuk bangun itu dulu. Ya, gitu. ya, pengembangan Pak. Ya, untuk pengembangan. Seru. Kalau misalnya kita ngomong tentang di Nur Harmoni itu tidak akan ada putus ya Pak. Ya, kayaknya nggak selesai deh 1 jam 2 jam ini. Iya. Visi dan misi dari Ibu Kadesnya cukup luas, membentang dari timur ke barat. Jadi inilah yang disebut dengan desa mandiri, desa kreatif, desa inovatif, dan itu sangat tergantung Bukadesnya. Dan kita punya Bukades Ibu Hostifawati ini orang yang tidak hanya pemimpin tapi juga mau berjuang bersama rakyatnya, dan yang terpenting punya visi untuk mengembangkan desanya, visi untuk mengembangkan potensi, terutama potensi Pantai Bohainya ini. Terima kasih banyak, ini pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan desa-desa lain Ibu bisa meniru atau mencontoh keberadaan atau perkembangan desa maju di Desa Binur ini. Ya, Sobatin, itu tadi perbincangan singkat kita, obrolan santai kita yang tentunya membangun, inspiratif dan juga positif. Sampai jumpa di Kopi Time selanjutnya. Wassalamualaikum.